Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan teknik presentasi dan komunikasi. Perancangan rumah tinggal 2 lantai dengan konsep modern. Perancang nama Andika Dayate Wongkaren dengan NIM 19211029. Pendahuluan. Sebagai seorang arsitek, peran saya bukan hanya untuk merancang bangunan, tapi juga menciptakan ruang yang dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Arsitektur adalah perpaduan antara seni dan ilmu, di mana setiap elemen desain harus mempertimbangkan aspek fungsional, estetika, dan keberlanjutan. Saya percaya bahwa lingkungan yang baik dapat mempengaruhi suasana hati dan produktivitas serta memperkuat hubungan sosial di antara penghuninya. Latar belakang. Rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Manusia sebagai penghuni membutuhkan rumah untuk berlindung hidup dan berkembang. Rumah sebagai tempat berlindung dari berbagai gangguan dari luar untuk memperoleh rasa aman dan nyaman. Dan rumah sebagai tempat hidup dan berkembang dari kecil menjadi besar, dan dari muda menjadi tua. Oleh karena itu, manusia berupaya memenuhi kebutuhan akan rumah ini dengan beberapa cara seperti membeli rumah yang sudah jadi atau membangun rumahnya sendiri. Rumusan masalah. Bagaimana merancang tata ruang yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan aktivitas sehari-hari dari anggota keluarga dengan baik. Bagaimana merancang jalur sirkulasi yang efisien antar ruang-ruang dalam rumah dan memastikan aksesibilitas bagi semua pengguna termasuk anak dan orang tua. Bagaimana mengintegrasikan fungsi ruang dengan estetika, desain modern yang minimalis tanpa mengorbankan kenyamanan. Identifikasi masalah, desain interior yang terbuka. Interior rumah modern biasanya memiliki desain yang sederhana dan bersih, dan penggunaan furnitur yang fungsional dan minim. Penggunaan teknologi, integrasi teknologi canggih seperti sistem keamanan pintar, kontrol pencahayaan otomatis, dan perangkat rumah tangga cerdas menjadi bagian dari desain rumah modern. Tujuan perancangan. Merancang rumah agar sesuai dengan kebutuhan penghuninya, termasuk jumlah kamar, ruang tamu, dapur, dan area lainnya yang mendukung aktivitas sehari-hari. Menciptakan ruang yang nyaman dan menyenangkan dengan memperhatikan pencahayaan, ventilasi, dan tata letak yang baik. Mendesain rumah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, baik dari segi struktur maupun lokasi. Batasan perancangan, kebutuhan penghuni, preferensi dari kebutuhan spesifik penghuni harus dipertimbangkan seperti jumlah anggota keluarga, mobilitas, dan gaya hidup. Baru infrastruktur dan aksesibilitas. Baru ketersediaan akses jalan, utilitas seperti air dan listrik serta transportasi umum dapat mempengaruhi desain dan lokasi rumah. Lahan, ukuran dan bentuk lahan dapat membatasi desain. Misalnya, lahan yang sempit mungkin memerlukan desain yang lebih vertikal atau efisien dalam penggunaan ruang. Baru anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. Nama ayah Michelle Melo, umur 45 tahun, kerja kantoran, kegiatan mandi, makan, tidur, buang air kecil atau BAB, dan bersantai. Nama ibu Arisna Hareva, umur 44 tahun, kerja ibu rumah tangga. Baru nama anak Claude Melo, umur 16 tahun, pekerjaan masih sekolah. Kegiatan masih sama seperti ayah dan ibu. Konsep arsitektur modern bermula dari kebutuhan untuk menciptakan bangunan yang lebih fungsional dan efisiensi seiring perkembangan teknologi dan material baru. Arsitek mulai mempertimbangkan fungsi dan estetika secara bersamaan. Gaya arsitektur modern mengutamakan bentuk yang sederhana, fungsional, dan bersih tanpa ornamentasi yang berlebihan. Bangunan modern lebih menekankan pada proporsi dan simetris yang proporsional. Karakteristik arsitektur modern. Desain sederhana. Gaya arsitektur modern ditandai dengan desain yang sederhana dan minimalis, menggunakan material modern dan teknik mengembangkan baru. Pembangunan baru. Bangunan modern biasa memiliki bentuk yang geometris dan detail dan ornamentasi minimal. Baru 2 fungsi. Fungsi arsitektur modern
didesain untuk memenuhi kebutuhan fungsional bangunan. Bentuk dan struktur bangunan dibuat sesuai dengan fungsinya, sehingga menggunakan penggunaan ruang menjadi lebih efisien. 3. Simetri. Bangunan modern lebih menekankan pada simetri yang proporsional dan seimbang, membuat bangunan terlihat lebih harmonis dan estetis. 4. Material modern. Arsitektur modern menggunakan material yang modern seperti kaca, beton, dan baja sehingga menghasilkan bangunan yang kuat, tahan lama, dan mudah dirawat. Pencahayaan alami. Desain bangunan modern menekan pada pencahayaan alami yang maksimal dengan penggunaan kaca sebagai material utama, sehingga ruangan menjadi lebih terang dan terlihat lebih luas. Baru lokasi site. Lokasi site terletak di Sulawesi Utara, lebih tepatnya di kota Tomohon. Baru 5 site. Baru bagian ini dari site tersebut, bagian latar belakang, bagian belakang, baru bagian samping kanan, samping kiri, dan bagian depan. Analisis matahari. Di daerah dekat ekuator seperti Tomohon, matahari akan terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat dengan sedikit variasi sepanjang tahun. Baru pagi hari, matahari terbit sekitar pukul 5.45 sampai 6 waktu Indonesia Tengah dari arah timur laut sekitar 60 derajat sampai 90 derajat. Baru siang hari, matahari berada di posisi paling tinggi sekitar pukul 12 sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dengan sudut elevasi mencapai 90 derajat saat equinox dan sedikit lebih rendah dari arah equinox. Sore hari, matahari terbenam sekitar pukul 17.30 sampai 18.00 waktu Indonesia Tengah mengarah ke arah barat daya sekitar 240 derajat sampai 270 derajat. Analisis angin. Mengingat Tomohon terletak di wilayah pegunungan, pola angin bisa bervariasi antara musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, angin lebih sering berasal dari barat laut atau utara, dipengaruhi oleh sistem cuaca dan iklim yang terbentuk dari Samudra Pasifik. Kecepatan rata-rata angin di Tomohon biasa bersekitar antara 2 hingga 4 meter detik. Untuk musim yang lebih tenang, namun di musim hujan atau saat terjadi badai tropis, kecepatan angin dapat meningkat hingga lebih dari 10 meter per detik. Bangunan sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa agar terlindung dari angin kencang yang berpotensi merusak. Analisis kebisingan. Site langsung berbatasan dengan jalan biasa untuk bangunan sendiri akan buat agak ke belakang jauh dari jalan. Tanah dan kontur. Sebagian besar tanah yang terdapat di kota Tomohon adalah tanah vulkanik yang terbentuk dari letusan gunung api aktif di kawasan ini seperti Gunung Lokon dan Gunung Mahau. Ciri-ciri tanah vulkanik. Warna hitam dan coklat tua, tekstur cenderung berpasir atau gembur dengan banyak pori-pori. Kandungan kaya akan unsur hara seperti fosfor, kalium, dan nitrogen, serta memiliki daya resapan air yang baik. Kelembapan cukup tinggi, cocok untuk pertanian terutama tanaman yang membutuhkan banyak air.